ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak yang saya muliakan dan ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di Ramadan pertama kita ini. Alhamdulillah, merupakan momen yang baik untuk kita bisa duduk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita mau menelaah apa yang sudah Allah sampaikan, apa yang sudah Nabi ajarkan, maka akan didapati kesempurnaan dalam agama ini. Ya. Kesempurnaan yang betul-betul sempurna. Dan terutama khususnya syariat puasa. Sebagai seorang muslim, kita harus ngerasa bahwasanya puasa ini, bulan Ramadan ini betul-betul tamu agung bagi kita. Betul-betul sebagai medan untuk melatih jiwa kita sekaligus melatih fisik kita. Bagaimana tidak? Manfaat puasa sangat ajaib. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka Anda tidak akan bisa merasakan lezatnya puasa kalau tidak cinta dengan puasa. Bagaimana cinta dengan puasa sedangkan saya atau Anda tidak belajar bagaimana sih syariat puasa? Karena sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, antara rasa cinta dan rasa lezat itu berbanding lurus. Tatkala Anda bisa merasakan cinta terhadap satu ibadah, dalam hal ini puasa, maka saat itu Anda akan merasakan lezatnya puasa. Jangan jadikan puasa hanya menunaikan ibadah wajib. Orang yang merasakan puasa hanya menunaikan ibadah wajib, maka dia tidak akan bisa merasakan lezatnya puasa. Tetapi kalau puasa dia rasakan, ini adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajang untuk menghapus dosa kita sekaligus untuk membersihkan tubuh kita. Ini adalah sesuatu yang sudah dijanjikan Allah, bahwasanya puasa pahalanya, ganjarannya unlimited, enggak terbatas. Sebagaimana Allah disebutkan Nabi SAW dalam hadits al-Qudsi, bahwasanya kullu amal ibn Adam yudha'af min asyara amthaliha ila 700 dhif. Bahwasanya amalan anak Adam, amalan soleh itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian apa kata Allah? Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya puasa itu amalan, ketika orang puasa itu amalannya enggak dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tapi lipat ganda yang tak terhingga yang hanya Allah saja yang tahu. Fa ini kalau kita hadirkan, tentunya kita akan merasakan lezatnya puasa. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, coba perhatikan. Allah memanggil makhluknya. Siapa Allah? Allah Al-Khaliq, Allah pencipta. Memanggil yang diciptanya dengan sebaik-baik panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kita ini dipanggil sama Allah dengan orang-orang yang beriman. Padahal di antara kita ada yang pemalas. Ya. Padahal ada di antara kita kadang ada sifat munafiknya. Padahal ada di antara kita la'abin, suka main-main, canda gurau. Padahal ada di antara kita kadang matanya jelalatan.
nggak menjaga hak-hak Allah. Kadang di antara kita melakukan maksiat macam-macam. Allah nggak memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina kaslan au kusala, wahai orang-orang yang malas. Enggak, Allah panggil dengan sebaik-baik panggilan. Itu baiknya Allah dengan hambanya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Allah tekan kita, Allah wajibkan kita. Coba seandainya puasa hukumnya sunnah, mungkin banyak di antara kita yang enggak puasa. Ya, Allah wajibkan. Ada di antara kita 11 bulan, subhanallah, lisannya enggak dijaga, matanya enggak dijaga, makanannya enggak dijaga. Ketika bulan Ramadan, ya, kita apa? Lisannya harus lebih dijaga, matanya dijaga, hatinya dijaga, plus makanannya juga dijaga. Ini yang akan kita bahas. Ya. Diwajibkan oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu telah diwajibkan puasa. Umat terdahulu dari Yahudi, Nasrani, mereka ada juga syariat puasa, tapi puasanya mereka tidak seperti puasa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana kaidah usul fiqh, syar'un lana, syar'un ma qablana, syar'un lana idza wafaqa syar'una. Syariat umat terdahulu akan menjadi syariatnya kita kalau syariat umat terdahulu mencocoki syariatnya Nabi Muhammad. Kalau puasanya orang-orang non-muslim, ya, nggak sama dengan cara puasa yang dibawa Nabi Muhammad, maka nggak diterima. Kalau puasanya umat terdahulu, kemudian datang Nabi Muhammad, tapi mereka belum syahadat, dijaga iman kalian, dijaga dari dosa, dijaga dengan selalu bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sisi ukhrawi. Dari sisi duniawi, termasuk tubuh Anda akan dijaga. Ini ajaibnya puasa. Ya. Kita menjalankan puasa bukan karena pengen sehat, bukan. Kita menjalankan puasa semata-mata karena perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kesehatan, hikmah, rahasia puasa, ajaibnya puasa, itu hanya mengikuti saja. Tapi kita akan bahas untuk apa? Biar Anda semakin cinta dengan puasa. Biar Anda semakin rindu dengan Ramadan. Tatkala Ramadan akan datang, Anda merasakan Masya Allah sangat bahagia. Tatkala Ramadan akan berpisah, Anda merasakan sedih. Kenapa? Tahu ilmunya. Siapa sih Ramadan? Apa sih ajaibnya puasa? Ini akan kita bahas. Rahimanallahi jami'an. Puasa rahimanallahi, dari puasanya kita, sahurnya kita, bukanya kita. Itu didapati keajaiban-keajaiban. Siapa yang sudah membahas? Ulama kedokteran Arab di masa silam. Ya. Ulama kedokteran Arab di masa silam. Juga bahkan kedokteran non-muslim saja sudah membahas. Seperti ada seorang profesor dari Jepang, ya, namanya Yoshimori. Dia ini meneliti hikmah di balik puasa. Seorang manusia, insan, non-muslim dari Jepang meneliti bagaimana sih puasa, subhanallah. Dia teliti, ternyata puasa itu punya keajaiban. Ya, ketika kita puasa, dari sahurnya sampai bukanya, ternyata ada satu proses yang selama ini kita belum tahu, yaitu proses autofagi. Sampai profesor ini mendapat Nobel, penghargaan ilmu kedokteran ketika membahas tentang puasa. Ya. Dia teliti ternyata ada proses mekanisme autofagi. Apa itu? Ternyata proses ketika kita puasa dari kita imsak, adzan fajar sampai maghrib, ternyata tubuh kita mengalami autofagi. Yaitu sel-sel yang tua dilepas dari tubuh kita, diganti dengan sel-sel yang muda. Ternyata puasa bikin awet muda. Kemudian yang kedua,
ternyata ketika kita puasa 3 hari berturut-turut akan menyebabkan sel darah putih kita meningkat, kekebalan tubuh kita naik. Ini untuk membantah para penggembos-penggembos Islam yang mengatakan di musim pandemi jangan puasa. Karena kalau puasa imun kita turun. Kalau imun kita turun, potensi tertular COVID-19. Ini salah. Justru ketika Anda banyak makan, imun Anda akan turun. Justru ketika Anda banyak makan, saat itu hormon Anda akan kacau. Justru ketika Anda banyak makan, ya, tubuh Anda akan menjadi lembab sehingga potensi bagi virus, bakteri, jamur untuk mencari media yang lembab-lembab untuk dihinggapi. Jika tubuh lembab karena kebanyakan makan, hidung lembab, paru-paru lembab, saat itu virus, COVID, influenza akan mencari hidung dan paru-paru yang lembab. Subhanallah. Maka ketika puasa sebaliknya untuk membakar kelembapan di dalam tubuh. Karena puasa ini membakar kalori, memanaskan tubuh sekitar 12 sampai 14 jam. Maka saat itu apa yang terjadi? Tubuh yang tadinya lembab karena banyak makanan akan terbakar. Subhanallah. Sel darah putih meningkat. Berarti ketika orang tidak puasa, justru dia malah rentan untuk tertular. Subhanallah, ini ajaib. Puasa. Demikian rahmatullah juga termasuk sel tumor, sel kanker ternyata juga dihancurkan dengan proses puasa. Banyak sekali manfaatnya. Juga untuk kasus orang yang punya kolesterol, kencing manis, asam urat, bahkan orang yang mengalami gagal jantung dalam tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu didapati keberkahan. Ini penting. Kalau orang sahur itu penting, ya, karena padanya berkah. Apa sih artinya berkah? Luzumul khair wa thubutuh. Kebaikan yang selalu nempel pada kita, itu namanya berkah. Dengan kita sahur, kita jadi tetap sehat. Jadi 30 hari, 29 hari bulan Ramadan kita bisa puasa penuh. Kenapa? Sahur kita berkah. Berkah dari sisi apa? Kita dapat pahala menjalankan sunnahnya sahur, dicatat di sisi Allah. Dapat pahala kesehatan, kita tetap kuat dengan kita sahur. Itu penting. Ya. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak sahur. Itu syariat mereka. Makanya kita diperintah Nabi untuk menyelisihi apa? Yang dari mereka, yang datang dari mereka, yang tidak cocok dengan Nabi SAW. Sahur itu penting. Nah, kalau ada orang puasa, dia nggak sahur, saya nggak usah sahur. Karena saya sedang obesitas. Biar sekalian badan saya kurus. Ini salah. Ini malpraktek. Pertama, dia menyelisih sunnah. Kedua, apa yang terjadi? Orang sahur itu mengalami proses autofagi, mengalami proses detoksifikasi. Sehingga apa? Ketika mencuci racun ketika puasa, tubuh perlu tenaga. Jantung, liver, limpa, lambung, pankreas, empedu, usus, ginjal, semua perlu tenaga. Ketika perlu tenaga dan dia nggak ada menu sahur, apa yang terjadi? Otot-otot, protein yang di otot akan dimakan sebagai tenaga. Akhirnya apa? Otot akan loyo, lemah, lunglai, mengalami apa? Atrofi otot. Ototnya mengecil. Kenapa? Karena nggak sahur. Subhanallah. Coba. Ajib. Nah, dan kalau kita lihat, ya, termasuk sunnah Nabi mengakhirkan waktu sahur. Kalau ada teriakan imsak, imsak, 15 menit sebelum sahur, itu sebenarnya bukan imsak. Justru sebenarnya waktu sahur yang terbaik. Imsak itu ketika adzan fajar, itu hakikatnya imsak.
Dan disebutkan dari Anas bin Malik, kebiasaan Nabi SAW kalau sahur kira-kira seperti membaca 50 ayat yang pendek-pendek. Berarti apa? Katakan sekitar 15 menit sebelum adzan. Kenapa? Biar tenaga kita kuat. Kita habis makan, biar nyimpen tenaganya lebih lama lagi. Coba di Indonesia bagian timur, mereka membiasakan sahur itu 1:30 malam. Coba bayangkan, 1:30 sahur, perut kosong, tidur lagi. Kemudian subhanallah sampai buka, berapa jam? Nah, maka ini termasuk menyelisih sunnah. Ya, sahur paling bagus adalah ketika diakhirkan. Ketiga, kita akan bahas, apa sih menu sahurnya Nabi? Nah, ini ajaib. Menu sahurnya Nabi mayoritasnya adalah kurma. Apakah Nabi nggak ada menu yang lainnya? Ada, tapi Nabi milih kurma. Apakah Nabi nggak bisa memerintah 9 istrinya? Aisyah, kamu masak rendang ya untuk sahur. Sofia, kamu masak opor ayam ya. Sauda, kamu masak pecel ya. Bisa Nabi merintah, cuma Nabi enggak. Lebih milih kurma. Ya. Ulama khilaf, apakah kurma dengan menu sahur ini sunnah atau bukan sunnah? Khilaf, beda pendapat. Tapi saya lebih condong menu sahur kurma adalah sunnah. Kalau Anda nggak bisa sahur dengan kurma, harus makan nasi, ya sudah, akhirkan sahur Anda tetap dengan kurma untuk mendapatkan ibadah atau pahala sunnah. Ya, ini dikatakan sunnah, namanya sunnah jibiliyah. Ada yang berpendapat sunnah ta'budiyah, wallahu a'lam bissawab. Dan kalau dikatakan ini kebiasaan Nabi, maka itu sunnah jibiliyah yang senang dilakukan Nabi. Tapi kalau kita mencintai apa yang senang dilakukan Nabi, akan dapat pahala. Sahurnya kurma, Masya Allah. Ya, kurma ini Masya Allah, ajib. Ya, orang Indonesia kalau nggak sahur nasi, berarti nggak sahur. Besok nggak bisa puasa. Nah, alhamdulillah sahurnya kita semalam cukup, Masya Allah, buah naga sama kurma. Alhamdulillah. Lebih ringan di tubuh. Ya. Bisa semangka dengan kurma, bisa kurma sendirian tanpa yang lainnya. Wallah ajib. Coba Bapak-bapak, hilangkan mindset sahurnya saya harus nasi, harus daging biar besok kuat. Itu salah. Coba sahurnya Nabi mayoritasnya kurma. Kita resapi. Kenapa kurma? Pertama, 3 biji kurma sama dengan 1 piring nasi kalorinya. Sehingga waktunya efektif, efisien. Makan kurma, selesai 3 menit, 5 menit, sisanya baca Al-Quran. Sisanya siap-siap untuk mendapati sholat subuh. Kemudian kurma, semua vitamin ada dalam kurma, kecuali 2 vitamin yang gak ada. Di antaranya vitamin K. Kemudian, kenapa dengan kurma? Kurma ini sangat mudah dicerna. Butuh waktu 10 menit saja. Di liver dicerna 10 menit. Ya. Padahal liver, jantung, ginjal, limpa, usus, semuanya ini lelah. Kapan lelah? Ketika dari subuh sampai maghrib. Lelah untuk apa? Mencuci racun yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi orang yang gak pernah puasa 11 bulan, makannya ngaco, ngawur, gak peduli. Padahal Allah berfirman, fal yang duril insanu ila ta'ami, lihatlah makanan yang engkau makan, makanan Anda bikin sehat atau bikin sakit, dia gak peduli. Pokoknya makan. Ya, gak peduli makanan yang bikin sehat, bikin sakit. Akhirnya apa? Ramadan dipaksa kita puasa. Nah, orang yang gak pernah puasa 11 bulan, lihat, ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, 6, 7 hari pertama, badannya kerasa demam, pusing, ya, BAB permisi, warnanya hitam, kemudian lemes, itu semua apa? Itu tandanya tubuh Anda banyak racun dan Anda sedang dicuci racun Anda dengan apa?
Dengan puasa. Iya ini karena wajib. Coba kalau Ramadan nggak wajib, mungkin 12 bulan semua itu nggak terjadi. Karena nggak pernah puasa. Subhanallah. Ini ketika mencuci racun dari fajar sampai maghrib itu sekitar 12 jam sampai 14 jam. Coba bayangkan mencuci racun itu melelahkan jantung, liver, limpa, semua lelah, ginjal lelah. Ketika sudah lelah, makanya sahurnya jangan berat-berat. Buah kurma pertama apa? Mudah dicerna sehingga nggak melelahkan organ. Kedua, buah kurma ini membantu proses mencuci racun. Masya Allah. Coba Anda lihat kebiasaan Anda pagi sahur ayam, ayamnya ayam potong lagi. Ya. Kemudian ada yang kambing, ada yang Masya Allah sahurnya Masya Allah ya bebek misalkan. Ini subhanallah akan dicerna di liver membutuhkan waktu sekitar 4 jam 6 jam. Sehingga habis sholat subuh Anda sudah lemah lunglai, capek, menguap, ngantuk. Kenapa? Organ Anda lelah. Subhanallah. Nah, lain ketika sahur kurma, semuanya ringan. Orang yang makan makanannya berat dibanding orang yang makanannya ringan seperti kurma, dia akan lebih energik orang yang makannya kurma dibanding orang yang makan daging. Coba saja. Besok sahurnya Anda perhatikan. Nah, ini rahimanallah, sepertinya satu pertemuan gak selesai. Kita belum ngobrol puasanya. Kita belum ngobrol menu bukanya. Seperti apa? Habis Isya, enaknya ngapain? Apakah makan lagi atau cukup minum air? Belum kita bahas sampai tuntas. Kita buka insya Allah 5 menit untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Silakan Bapak-Bapak. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan, sahurnya enaknya kurmanya berapa butir? Ya. Pertama, untuk mengatakan sahur atau buka itu harus bilangan ganjil 3, 5, 7. Untuk dikatakan sunnah, ini butuh dalil. Karena dalam riwayat Bukhari, Nabi datang makan kurma dengan bilangan ganjil. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, gak harus ganjil. Berarti sekali lagi, Anda buka ataupun sahur, makan kurma gak harus ganjil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk mengatakan ganjil itu sunnah butuh dalil. Berarti silakan buka makan 2, makan 3, makan 4, makan 5, silakan. Ya, yang jelas jangan berlebihan. Misalkan kalau kita tadi pagi sahur, contoh 3 kurma sama seperempat atau setengah buah naga. Ya, sudah Masya Allah, udah cukup. Ya, 3 biji kurma, alhamdulillah. Ya, masih energik. Ya. Kemudian kalau mau ditambah, mau 4, mau 5, silahkan. Tergantung aktivitas Anda. Anda aktivitas Masya Allah perjalanan dari rumah ke kantor sini, ya, butuh energi lebih banyak, silahkan ditambah, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah penderita diabetes boleh buka dan sahur pakai kurma? Orang kencing manis boleh? Boleh. Bahkan ahli tibbun nabawi yang direkomendasi oleh 6 orang dokter dari Mesir dan dari Madinah menyebutkan bahwasannya 100 gram kurma satu harinya itu bisa untuk mengobati kencing manis. Subhanallah. Kurma yang rasanya manis ternyata bisa untuk kencing manis dengan dosis yang pas. Kenapa? Ternyata manisnya kurma, manfaatnya kurma untuk meningkatkan kinerja pankreas untuk menghasilkan insulin.
Sebagaimana di negeri kita, minuman tebu, dia sangat manis, tapi dia bisa untuk kencing manis. Tanpa es, tanpa gula, tebu murni. Ya, ternyata bagus untuk meningkatkan kinerja pankreas. 100 gram satu hari, kurma, kalau kurmanya sukari, sekitar 6 sampai 7 biji. Berarti Anda bisa buka 3 biji, sahur 3 biji bagi penderita kencing manis. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur adzan sudah berkumandang, tapi air gelas sudah di tangan, langsung minum, tidak mengapa. Tapi jangan diartikan adzan baru berkumandang, Anda masih terus enak makan, jangan. Ya, kalau makanan sudah di tangan, di gelas, langsung dikonsumsi ketika itu, seperlunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup insyaallah atau ada pertanyaan lagi? Insyaallah lanjutan kajian di lain kesempatan kalau dimudahkan, dan semoga dimudahkan untuk melanjutkan tema kajian. Cukup? Taib. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, harap dimaklumi karena materi belum tuntas dan atas keterbatasan ilmu saya, jika ada benarnya dari Allah semata. Semoga Anda menjadi seorang hamba yang dicintai Allah dengan puasa Anda. Dan semoga Anda termasuk, saya dan Anda termasuk hamba yang cinta dengan puasa dan Ramadan, sehingga bisa merasakan lezatnya puasa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.